keunikan dari Nyai sendiri, apa sih yang membuat akhirnya jatuh cintanya lebih gitu? Apa sih keunikan dari Nyai? Entah tadi cara bicaranya, entah cara manjanya. Kalau saya sih berpikir gini lah, kalau saya Uniknya dulu apa? oh iya makanya kan aku bilang Uniknya dulu. uniknya ya itu yang manja yang over ya. Kalau motor over udah pasti di depan tuh. Over tuh ya, buat up kan over ya. Pulang kamar pasti aku kebangun. Mama mau ngapain? Iya, saya cuma keluar pintu kamar. Keluar pintu kamar nggak boleh. Aduh, udah sebentar. Kadang-kadang saya subuh kan suka menghilang ya. Iya, subuhnya pasti di masjid. Kalau dia kebangun, dia dengar saya buka pintu, saya bilang mau ke masjid. Ya udah baru dia bisa jalan ya. Cuma saya jalan pelan-pelan, indik-indik ya. Indik-indik terus ada satu momen yang aku sembunyiin kuncinya. Iya. Biar nggak bisa ninggalin ke masjid. Nggak bisa juga sih, tapi aku nggak mau ditinggal sebenarnya. Diajak dong. Enggak, dia kan pasti saya balik dari masjid baru saya bangunin. Saya yang bangun-bangun dari sekitar jam 5-an lah ya. Kadang dia kasihan kan saya mikir. Tapi artinya akhirnya nggak jadi pakai mobil, jalan kaki ya. Tapi kalau misalnya saya lagi mau ke masjid ya paling saya jamaah gitu, itu aja. Ya kalau dibilang uniknya pokoknya yang manjanya yang menurut saya agak kaget itu aja. Tapi kalau saya tetap jalani kan namanya imam, kan tanggung jawabnya nggak cuma di dunia. Saya berpikirnya udah karena Allah niatin kan tanggung jawab ini di akhirat, istri itu tanggung jawab kita di akhirat kan. Ya, visi misi kalian ketika akhirnya nanti, kalau ini kan baru pertama nih, orang kan pasti katanya tahun pertama, tahun kedua sampai tahun kelima itu adalah masa fase di mana saling beradaptasi. Udah siap belum sih kalian sendiri dengan segala nanti benturan, berita, terus dari diri kalian masing-masing berdua di rumah tangga? Harus siap. Jadi meskipun Nyai manja karena Nyai cinta sama Allah, cinta sama mama almarhum, pengen nyenengin mama almarhum lihat di surga sana, aku harus siap. Ya jadi iya meskipun manja banget, aku tahu ibadah menikah itu adalah ibadah terpanjang. Pasti akan ada kerikil-kerikil, itu adalah godaan dari syaitan. Tinggal kita mengantisipasi dengan seperti apa yang pasti mendekatkan diri pada Allah, bertanya dengan ustadz, ustazah, habib dan lain sebagainya, guru kita. Nah itu tidak boleh berhenti, dan kita selalu meluangkan waktu selain ke makam juga kita ke kajian-kajian. Jadi biar dapat tolabul ilmu, terus dari hari ke hari memupuk jiwa kita, psikologi kita. Mencairkan hati yang keras, karena majelis itu bisa mencairkan hati manusia itu lebih lembut, lebih itu. Ya kita sih nggak menggaransi dengan kayak gini bisa nggak rumah tangga nggak ada ujian. Semua rumah tangga, mau rumah tangga baik mau rumah tangga ulang pasti ada ujiannya. Cuma tinggal kita kembali lagi ke diri kita kan, gimana nih kita ngelewatin ujian ini. Ya udah pasrah sama Allah semuanya. Mas Andi sempat gak sih pertama kali pengetahuannya itu kan dulu, mungkin Mas Andi juga akan membuka background Nyai gitu kan, dulu seorang Nyai terus selebriti, seorang crazy rich juga gitu. Kebayang gak sih pada saat itu ketika nanti akan menikahi orang ini terus ternyata akhirnya berhasil menikah gitu, ada rasa minder atau seperti apa dengan crazy richnya dia itu? Yang saya bilang tadi, kita awalnya karena emang dari awal dikenalinya, kalau saya ya bicara yang kenalin adalah seorang ulama, kiai, dan pasti kita bicara di depan adalah kontraknya. Kenal untuk apa? Untuk ibadah. Jadi ya tetap berani, pede, karena ibadah itu ada Allah di samping kita, ada Allah di depan kita, jalanin terus. Karena ya saya juga lihat guru saya juga Habib Usman, ya, itu kan guru saya juga itu Habib Usman bin Yahya. Nah saya lihat ya kalau dia mungkin beda ya emang habaib gitu. Cuma saya keyakinan itu dan Ustaz Mohai menguatkan juga. Maju terus tanpa tetapi. Dan itu sebenarnya kode keras ya nggak? Ya udah berarti kalau maju tanpa tetapi nggak mungkin saya ngadu ke manusia. Allah yang saya ngadu ya. Ya Allah apa mungkin aku bisa jadi imamnya seorang Nyai gitu ya. Tapi Allah langsung kasih mudah dalam hitungan singkat ya. Itu nggak ada yang bisa menduga lah. Karena itu jodoh maut dan saya yakin bahwa itu adalah urusan Allah. Kalau Allah kasih mudah, pasti mudah. Terlepas Nyai juga mungkin pernah punya pengalaman yang mondok gitu, dengan hal yang seperti itu tidak menjadi suatu hal yang berat dan akhirnya jadi suatu nilai pertimbangan yang berat gitu, Mas Andre. Saya bilang ini, semua orang punya masa lalu, baik saya atau siapapun, mau guru pun pasti punya masa lalu. Tapi yang saya bilang tadi, kalau udah niat karena ibadah dan karena Allah, semua itu kita tuh karena Allah. Manusia itu kan emang tempatnya ujian, tempatnya salah. Jadi kalau udah tempatnya salah ya pasti
caranya gimana ya, bertobat. Jadi udah benar-benar bertobat pasti akan insya Allah buka jalan. Tetap nggak, orang udah tobat tuh nggak mungkin semulus karena setannya nggak pernah berhenti ya. Yang saya bilang tadi kayak contoh perceraian yang saya tahu dan saya dengar, kalau sampai dalam rumah tangga itu bisa cerai itu setan pensiun sampai hari kiamat. Guru saya pernah bilang gitu. Jadi jangan sampai kalah sama setan. Dia bilang gitu. Jadi seperti itu. Berarti siap juga menghadapi berita yang konon katanya sudah hamil duluan di sebelum pernikahan. Ini gitu. Karena udah bergulir di situ di media. Ini benar nggak sih Nyai ada Siap pemberitaan? nggak dengan pemberitaan itu maksudnya? Luar biasa. Kayak saya bilang tadi, kalau saya bilang, aduh kalau misalnya dengar berita kayak gitu, kayak kemarin dengar berita yang sampai saya marah udah rentak itu saya sempat kaget, saya sempat waduh ini. Jadi dari saluran teman-teman media ketika melihat on airnya Nyai dan Mas Papa di satu stasiun TV swasta itu diulik-uliknya beda judul nih gitu. Jadi bilangnya belum ada 1 bulan sudah retak rumah tangganya gitu, belum kering janur kuning segala macam gitu. Padahal inti terus dibaca ke bawah itu Isinya nggak ada. Isinya cuma manja. Terus udah gitu Kang Mas agak cuek karena baru balas-balasin klien WA gitu doang. Tapi yang saya bilang tadi kalau saya sekarang tentang pemberitaan yang katanya nikah itu karena sudah hamil 3 Iya. bulan. Oh Itu. iya, Gimana tuh berbadan Nyai? dua gitu. Ya Allah. Udah berbadan 2 gitu Nyai. Kalau hamil ya. MBA. Udah. Nah, kalau saya bilang dari awal, kalau saya bilang tadi, karena apa? Saya selalu gini, buat apa kita mengkoreksi orang lain? Udah saya nggak peduli, karena apa? Allah yang akan koreksi diri kita. Ya, suku makam, kayak sekarang hari ini saya juga lagi berduka kan, kemudian nenek saya meninggalkan dan saya nggak ada di dalam makam, saya berpikir, gila ini makam sepi gini kita mesti gimana persiapan apa gitu yang bilang. Jadi saya berpikir apa? Siapapun ngomong dengan berita A, B, saya nggak peduli. Lu nggak pernah peduli dia saat gue ditanya di dalam kubur atau di langit. Jadi gue jalan aja terus. Koreksi diri kita, diri gue salah, diri gue bener, hanya Allah yang bisa nilai itu. Terus satu lagi nih afirmasi juga dengan katanya nikah kontrak nanti cuma 3 bulan Iya. atau 1 tahun. Setelah pernikahan settingan apa? saya pakai dulu ya. Yang mana? Makasih ya. Ya merah sih tadi. Kayaknya kontrak Udah dulu kontrak deh. Mandalika Ini kan dong. banyak pemberitaan tentang kawin kontrak, terus hamil duluan. Saya belum pernah dengar tahu tuh kami Nah, itu apa gimana? sih. Nah itu kelas. Cuman hanya Kalau Nyai pasti udah kebal. Kalau Mas Iya. Andri kan Cara. bedanya beda nih. Oh. Ya kan? Oh nggak, saya lebih gila lagi dunia biker saya. Ya nggak, dunia biker tuh kalau saya bilang lebih parah dari dunia artis. Jalanan. Masa bodoh, rock and roll kita Iya. udah biasa rock and roll. Gimana Nyai tanggapannya Nyai tentang pemberitaan itu? Nah, kalau misalnya ada pemberitaan yang kurang tepat, Nyai sampaikan itu tidak tepat. Nah, kalaupun tidak tepat atau kurang tepat pun, Nyai malah bersyukur berarti kan pada perhatian, Iya. pada merhatiin Nyai. Dan kalau misalnya beritanya miring, berarti dosa kita berkurang, ya kan? Gitu ya, serius. Iya, jadi iya kalau buat Nyai sih alhamdulillah ya, kalau mau berita apapun itu berarti kan tanda teman-teman di luar sana perhatian sama kita gitu. Dan kalaupun memang beritanya itu tidak benar dan memang tadi yang disampaikan Mbak dan Mas itu memang tidak benar, ya berarti dosa kita alhamdulillah berkurang insya Allah gitu. Nah kalau yang disampaikan kawin kontrak enggak ya, karena apalagi Nyai alhamdulillah sudah hijrah dan tiap hari juga selalu tolabul ilmu ke Ustadz Muhammad Atali khususnya itu hidup ini bukan permainan, karena Nyai seorang Nurul Fitrah sudah melalui banyak sekali fase, dari yang hedon sekali, dari yang tidak tahu apa sih penciptaan Arti Tuhan, penciptaan Allah atas manusia dan jin di dunia itu untuk apa? Adalah untuk ibadah. Ibadah apa? Salah satunya menikah. Ibadah apa sebelum menikah? Dengan apa? Dengan menutup hijab, aurat gitu. Perlahan. Yang sebelumnya tidak tahu arti penting sholatnya, jadi itu merupakan kewajiban dan itu need ya, kebutuhan. Allah tidak membutuhkan manusia, tapi manusia membutuhkan Allah untuk dibimbing segala macam, diberikan ketenangan, berkah ridhonya. Jadi tidak amat sangat itu tidak ada di pikirannya dan tidak ada di kamusnya, yang alhamdulillah sekarang in proses hijrah gitu. Mohon doakan selalu istiqomah. Untuk hal pernikahan itu main-main, apalagi kontrak enggak. Kalau misalnya mungkin ada beberapa Kita kontrak kemarin sama besok Allah di Mandalika. seumur hidup.
Iya, kontrak untuk di Mandalika, iya alhamdulillah Stance Modified dari Aura Fitria. Kembali lagi yang tadi, jadi tidak sama sekali terpikir terbesit sedikit pun. Tidak mungkin nilai sakral yang diucapkan Kamas Papa saat ikrar di akad itu main-main. Itu dosa kalau main-main. Mungkin ada beberapa sedikit sekali ya teman kita yang mungkin belum diberikan hidayah kayak Nyai kan karena udah ditempa beberapa cobaan jadi udah tahu makna hidayah. Kalau belum, teman-teman yang belum menerima hidayah seperti Nyai dengan menggampangkan suatu kawin cerai mungkin, atau mungkin kawin settingan habis dari ABC mungkin yang sekarang baru juga gonjang-ganjing. itu kan kembali ke pribadi masing-masing. Kalau Nyai ditanyain, nggak mau main-main tentang pernikahan. Nyai ini pernikahan ini sekali seumur hidup. Kamas Papa selalu bimbing Nyai. Saya selalu ingetin, pokoknya kita nggak pernah mau ngomongin rumah tangga apalagi rumah tangga orang lain ya. Iya, jadi hal itu sama sangat tidak benar dan tidak mungkin. Selain itu, Nyai udah tahu nilai-nilai ibadah dalam pernikahan itu sangat banyak sekali pahalanya. Terus udah gitu juga tidak mungkin Nyai menggelar suatu prosesi yang menurutnya itu sakral, karena upacara kanigaran, upacara panggih yang diadop dari budaya Keraton Jogja itu tidak main-main. Untuk paesnya pun itu harus didoain dulu, dipuasain dulu, dan kebetulan kemarin langsung dari Bunda Gusti Ratu dari Kerajaan Pakualaman Yogyakarta yang menyembagani. Nyembagani itu adalah mendoakan sebelumnya turun ke pelaminan. Setelahnya dirias paes didoain, beliau menghaturkan menyembagani, mendoakan secara Islam dan juga adat keraton. Itu tidak main-mainnya, tidak mungkin mengecewakan semua orang. Jadi berita itu amat sangat tidak benar. Oke, ini sedikit dong kilas.